Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahaman zakiya walhiqna bissalihin. Puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan dengan subuhnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan zuhurnya, dipertemukan lagi dengan asarnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil bertemu dengannya. Bertemu ada dua. Bertemu dalam artian meninggal. Bertemu dalam artian amal soleh. Fal ya'mal amalan solihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dengan ikhlas, tidak menyekutukan dengan apapun, siapapun. Nah, oleh karena itu baca Al-Quran adalah al-liqa, pertemuan. Ibadah apa saja yang dilakukan adalah jumpa dengannya. Tadi kita salat subuh, tak berlebihan kalau kita habis jumpa dengan lewat amal soleh, ya, niat, kata-kata dan perbuatan yang dikemas dalam sebuah kata namanya ibadah, baik mahdoh atau ghair mahdoh. Itu dia yang dimaksud bertemu. Luar biasa, nggak ada syariat yang mengajarkan seperti itu, ya. Posisi kita masih dalam surat Al-Infitor, ya, ayat 9. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tema pengajian kita itu adalah tema sentral dakwah Nabi. Nabi dakwah khususnya di Makkah, tema sentralnya tentang kiamat. Kiamat tak berdiri sendiri, diiringi dengan kebangkitan, kemudian dengan mahsyar, kemudian dengan hisab, dengan mizan, dengan siratal mustaqim, dan terakhir ya surga dan neraka. Itu tema sentralnya. Oleh karena itu kalau ada sementara orang, ya, agak nyinyir ketika mendengar ayat, cerita, ceramah terkait dengan akhirat, menjadi cukup prihatin. Kehidupan kita, apapun profesi kita sebagai mukmin muslim, emang ke sana, nggak ada kemana-mana lagi. Kok kenapa harus nyinyir umpamanya? Apalagi cerita halal haram lulu. Jadi itu tema sentralnya. Kenapa begitu? Allah melihat kedurhakaan mereka, kemaksiatan mereka, bukan cuma dulu, sekarang dan akan datang. Maka dengan sendirinya Allah tahu persis kedurhakaan, kemaksiatan dan lain-lain yang dilakukan dalam hidupnya pasti dibalas.
pasti dibalas. Bukan cuma sekedar pasti dibalas, tetapi Allah tahu betul kayak apa dahsyatnya balasan. Pada saat yang sama, dia juga nggak menafikan dirinya bahwa dia Rahman Rahim. Oleh karena itu, jangan sampai tuh kasih sayangnya, jangan sampai mereka notabene adalah hambaku kena balasanku yang dahsyat. Maka dikirim para nabi, diberikan kitab suci, disampaikan dan sampai kepada kita. Akhirnya kita juga harus mendapatkan pelajaran gitu. Jangan sampai begitu. Gitu kurang lebih. Dahsyat sekali azabku, seolah Allah berkata begitu. Aku sayang, karena itu aku beri peringatan bagi mereka yang durhaka, menentang, melawan, dan aku berikan kabar gembira kepada mereka yang baik-baik. Akar kedurhakaan, akar kemaksiatan, akar keingkaran, utamanya ingkar kepada hari pembalasan, itu adalah bohong. Bohong yang diceritakan dalam konteks itu dalam Al-Quran, memang bohongnya dahsyat, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Terus berkali-kali bohongnya. Nah, sampai ayat 9 ini. Kalla. Kalla artinya tidak sekali-sekali. Tidak sekali-kali maksudnya, penegasan. Tidak sekali-kali apa? Tidak sekali-kali seperti yang kau duga, seperti yang kau yakini, seperti yang engkau tuduhkan. Apa itu yang kau tuduhkan? Bahwa aku tidak membangkitkan orang yang sudah mati untuk menerima balasan. Jadi posisi pikiran mereka, keyakinan mereka pada saat itu bisa jadi juga sekarang dan akan datang, bahwa Allah nggak akan membangkitkan kita yang sudah mati. Nggak bisa Allah membangkitkan, menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Atas dasar keyakinan mendarah daging bahwa Allah tak mampu membangkitkan, maka tak ada kehidupan lagi. Tak ada kehidupan lagi, tak ada balasan. Itu dia, tidak sekali-kali seperti yang kalian tuduhkan, kalian yakini. Bal tukadzibuna biddin. Akan tetapi akar masalah kalian sampai berkeyakinan seperti itu tak lain dan tak bukan karena tukadzibun. Kalian sering kali, banyak kali mendustakan biddin. Boleh mendustakan agama, ajaran yang ada. Di antara ajaran itu balasan. Maka adin artinya mendustakan balasan. Dan luar biasa dalamnya secara psikologis. Betapapun yang bersangkutan ketika melakukan kedurhakaan, kebohongan, kezaliman, kekhianatan, emang benar. Dia seolah menganggap nggak ada balasan. Apalagi penguasa. Bukan cuma meyakini nggak ada balasan di akhirat, di dunia juga nggak ada balasan. Orang dia semua yang punya kok, ya tidak. Tuh luar biasa itu. Keluar biasaan itu bukan dirasakan oleh kita. Kita saja merasakan, apalagi Allah. Sehingga dalam ayat yang sebelumnya ada Allah geleng-geleng kepala seolah-olah ma gharraka birabbikal karim. Apa yang membuatmu
menjadi tertipu terhadap Tuhanmu yang maha dermawan, maha memberi segalanya. Sejatinya kan taatnya kepadaku dong, gitu kata Allah. Kok taatnya kepada yang lain? Taatnya kepada nafsu. Ikutin nafsu terus, kalau bisa seumur-umur dia yang pegang kendali. Itu Allah nanya, kok bisa-bisanya ya kita punya anak, apapun kita kasih kebutuhannya sampai menjelang remaja, melampaui batas yang diberikan, seperti halnya Allah memberikan apa saja dalam hidup ini. Ketika orang tua minta tolong, dia nggak mau. Itu geleng-geleng kepala nggak itu kita sebagai orang tua? Maka pada titik itu, apa yang membuat mereka menjadi tertipu, gitu bahasa Al-Qur'annya. Kok taatnya sama temennya, sama aku tidak taat. Nah, tak lain adalah hama dengan, karena dia mendustakan. Kalau bal tukadzibuna biddin, masing-masing kita harus bisa mengambil pelajaran. Malik yaumiddin tuh, pada hari pembalasan, hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, tahukah engkau? Itu bukan nanya, engkau tahu, itu statement. Tahu apa? Orang-orang yang mendustakan balasan. Apa itu? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada anak yatim. Itu dia, dianggap mendustakan balasan. Tapi kalau pada teman sejawat, dia memberi dengan sukarela. Karena teman sejawat, teman sebisnis, teman seperjalanan, kalau diberi dia pasti bisa memberi balas. Tapi kalau anak yatim diberi, dia nggak bisa memberi balas. Itu dia yang dimaksud ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahkan sering saya bawakan hadisnya, Nabi bersabda, ra'suz dzunub al-kadzib, akar pangkal dosa adalah bohong. Kalau nggak percaya boleh dipraktekin. Percaya apa enggak sih? Si ibu tanya sama si bapak, udah 2 hari nggak pulang. Kemana sih Pak? Dijawab, ngelembur. Padahal bohong. Udah, besoknya ketahuan. Bersiasat, cari bohong lagi apa enggak? Oh iya. Nah itu sunnatullah. Bohong satu melahirkan bohong 2. Bagaimana menutupi bohong 1? Terus begitu. Dia kira membohongi orang yang dia bohongi, bukan. Sebenarnya membohongi diri sendiri gitu. Apa yang dibohongi dirinya itu? Balasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Allah menegaskan lagi, kok sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah tak tahu apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan bukan cuma hal-hal yang kasar.